Sebab hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Biarlah Engkau berkenan atas setiap doa, ucapan syukur, puji-pujian dan hormat yang dinaikkan dari tempat ini. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang perkasa, maha besar, maha agung, maha terpercaya. Allah Elohim, Allah yang perkasa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Shalom, Jehovah El Shaddai, Jehovah Syama, Tuhanku yang hebat, Tuhanku yang dahsyat. Oh Rabba Sandara kata Sekina Rabakaya Rabaya Labala Bala 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 Ora Labaya Rabaya 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 Rabo Ora Labala Bala 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 Bala. Biar hati kami rindu terus untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu saja. Semua Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat. Yesus, 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 Engkaulah kekasih jiwaku. Yesus, Engkaulah Tuhanku. Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Engkaulah segalanya bagiku. Yesus, Engkaulah gunung batu keselamatan. Engkaulah menara perlindungan, Engkaulah kota benteng yang teguh, perteduhan yang abadi. Kesanalah kami terus beribadah, memuji-muji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang maha kudus. Engkau yang maha kudus, Engkau kuduskan gereja-Mu, Engkau kuduskan jemaat-Mu, Engkau kuduskan kami semua ya Tuhan. Oleh darah-Mu Yesus, oleh darah-Mu Yesus, oleh darah-Mu Yesus, kami telah ditebus. Oh Rabasandara laba 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 laba. Ora laba 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 laba. Ora laba laba laba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima roti hidup firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar dan melakukannya. Begitu juga hamba-Mu ya Tuhan yang beritakannya. Kasih Tuhan nyata, kuasanya ajaib bagi setiap orang yang berharap dan berseru kepadanya. Berkatilah perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang beban berat Engkau berikan kelegaan dalam nama Yesus. Yang mencari jalan Engkau buka jalan dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan berikan. Bagi setiap orang yang berharap dan berseru kepadanya. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Pagari kami Tuhan dengan pasukan malaikat yang kudus. Lindungi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya tolong matikan lampu yang tengah supaya enggak terlalu silau mata saya. Shalom Bapak Ibu. Ya semuanya kelihatan berkipas-kipas, panas. Ya inilah kalau kita... Ini AC-nya sebenarnya mati ini, P5. Ya, memang ya begitulah ibadah itu memang harus memberikan rasa nyaman supaya enak dengar firman-Nya. Tapi kalau panasan sambil kipas-kipas nggak konsentrasi karena di dalam berkeringat kan gitu ya. Tapi kalau di dalam semuanya nyaman, dengar firman Tuhan-Nya juga nyaman juga. Baik Bapak Ibu. Boleh nggak kita sedikit mengalihkan perhatian kita terhadap AC ini? Boleh ya? Tetap semangat ya? Tetap semangat ya? Tapi yang kipas-kipas bilang nggak gimana Pak Gem semangat, ini lagi kepanasan nih. Oke, baik. Gak terasa udah bulan Mei Bapak Ibu. Ini bulan yang kelima, sebentar lagi masuk bulan yang keenam. Ada yang tahu bulan keenam itu apa? Bulan yang kelima itu sudah mendekati setengah tahun, gak terasa. Sepertinya kita baru tahun baru, Natalan, sudah bulan kelima. Ya Bapak Ibu, dari mulai Desember kita mendapat firman Tuhan tentang kelahiran Yesus. Lalu bulan 3 kita mendapat bulan 4 ya.
kematian Tuhan Yesus. Lalu kebangkitannya, lalu kita nanti tanggal 14 ya. Tanggal 14, saya lihat dulu kalendernya. Pas enggak tanggalnya? Tanggal 14 benar. Itu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jadi bulan yang kelima kita mendapat perayaan kenaikan Tuhan Yesus. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, maka murid-murid dikatakan supaya tinggallah di Yerusalem, menantikan janji Bapa, kuasa dari tempat maha tinggi, yaitu pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta hari ke-50. Jadi dari bangkit 40 hari dia naik, lalu 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Mic-nya enak gak sampai ke pojok ya? Jackson enak gak dengarnya? Soalnya rada-rada gimana ya, saya kurang bulat rasanya bicaranya, seperti agak ngambang-ngambang. Tapi gak apa-apa, kalau enak di sana ya berarti di sini yang rada-rada ini gitu. Oke, baik. Kita lihat firman Tuhan hari ini, berarti kita ada di fase mendekati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini kan udah tanggal 2 ya. Tanggal 2 berarti 12 hari lagi kita, tanggal 3 ya? Oh, kok bisa ada yang terlambat sehari? Tanggal 3 berarti 11 hari lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya, mengapa kenaikan itu penting? Nah kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah peristiwa yang mengubah segalanya. Coba kalau Yesus nggak naik, itu menjadi sesuatu yang nggak pas juga ya. Kalau dia nggak naik berarti dia ada bersama kita. Tapi kan dia masih tetap manusia, pasti terbatas kan gitu. Nah tapi kalau dipikir-pikir ya secara logika, naiknya itu gimana ya? Kalau kita lihat kalau pesawat ulang-alik yang membawa satelit itu kan naik gitu, nggak kelihatan gitu. Nah Yesus gimana ya kalau kita pikir-pikir naiknya itu ke langit itu gimana ya? Dia kemana ininya, berhentinya gitu. Iya toh kalau secara logikanya kan. Nah ternyata di tata surya itu, galaksi itu, lebih banyak galaksi itu daripada butiran pasir di laut dikatakan. Jadi perkirakan antara 400 sampai 500 miliar jumlah galaksi ada di tata surya ini. Nah Tuhan itu ada di mana? Kan itu, waktu murid-murid itu melihat naik, sampai di titik mana mereka tidak bisa melihat. Wah itu sesuatu yang ajaib. Gak ada ya yang seperti itu, yang kita bisa lihat. Tapi kita, andaikan ada di sana pada waktu itu, baru kita, oh iya, sudah gak ada kelihatan. Ya sudah gak tahu kemana. Tapi iman kita berkata bahwa Yesus ada di sorga. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi karena itulah, maka kita perlu mengetahui apa sih artinya kalau Yesus harus naik, kenapa gak ada bersama kita. Minggu lalu, bulan lalu, kenapa Yesus bangkit? Apa artinya Yesus bangkit? Sekarang kenapa Yesus naik? Nah nanti bulan yang berikutnya kita akan bicara mengenai Pentakosta. Nah makna yang pertama adalah pekerjaan penebusan itu telah selesai. Jadi rentetan daripada penebusan itu sudah selesai dan dia harus kembali ke tempat dia semula. Kenaikan Yesus menandai selesainya pekerjaan duniawinya. Dalam Yohanes 4 ayat 34 Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dia datang untuk sesuatu misi, yaitu pekerjaan yang sudah ditentukan menurut kehendak daripada Bapa. Anda datang ke dunia ini, Anda ada di dunia ini juga sama. Punya tugas, punya misi daripada Bapa. Oleh sebab itu kita harus bertanya, apa sih tugas saya? Untuk apa sih saya hidup? Puluhan tahun, 20 tahun yang lalu kita ada satu buku namanya Rick Warren, Purpose Driven Life. Jadi hidup yang digerakkan oleh tujuan. Seturut dengan gambar tangan ini, M. Memuji, menyembah, melayani, apalagi semua, memberi juga.
Ada gambar tangannya yang di luar M. Ada yang T enggak? Wah, T bahaya itu. Rata-rata sih M. Tapi kalau ada T, boleh dibawa itu. Itu artinya apa ya gitu. Nah, purpose driven life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Nah, sama seperti Yesus datang ke bumi ini untuk tujuan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Tapi setelah dia bangkit dan dia naik ke sorga, maka dia telah menyelesaikan tugasnya. Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah memuliakan engkau di bumi dan setelah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Jadi pekerjaan itu tuntas sehingga Bapaknya dimuliakan dan dia akan kembali. Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai pekerjaan itu. Ia tidak meninggalkan simfoni yang belum selesai. Nah, jadi simfoni itu ibarat orkestra musik seperti ini. Jadi kalau ada yang kelewatan syairnya atau liriknya atau mungkin partiturnya, akan ketahuan simfoni itu enggak sempurna. Tapi Yesus dia sempurna melakukannya. Dia datang sebagai manusia, dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi manusia yang panah, tapi dia tetap ada dalam keilahiannya. Dia harus mati untuk melakukan kehendak Bapa. Untuk penebusan itu, dia bangkit karena dia mempunyai kuasa untuk mengalahkan maut. Dan dia harus naik untuk bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dan semua tugas itu telah selesai. Jadi keselamatan kita bukan sebagian, itu tuntas dan sempurna. Karena itu Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia atau kehendak Bapa yang mengutus aku untuk menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Karena itu kalau Yesus naik sudah menyelesaikan pekerjaan itu, maka Dia sekarang ada bersama dengan Bapa untuk memerintah. Nah, itu juga sebenarnya menjadi bagian kita. Jadi Yesus kan menjadi yang sulung dari setiap orang yang percaya kepada Dia. Menjadi yang sulung artinya kita semua mengikuti langkah-langkahnya Yesus, mengikuti Dia. Maka dikatakan kita adalah Kristen, pengikut Kristus. Jadi semua yang dikerjakan Yesus itu kita ikutin. Kita mati, dibaptis, mati, daging kita semua mati, dimatikan semua segala dosa kita, dan kita bangkit dan kita akan bersama dengan Dia nanti memerintah. Siapa yang mau memerintah bersama dengan Yesus? Angkat tangan. Oh, haleluya, luar biasa. Ini kabar baik bagi kita semua. Sebab itu di sorga, di dalam kitab Wahyu dikatakan ada orang-orang yang di luar daripada bait Allah, di luar daripada Yerusalem baru itu. Mereka itu tidak memerintah. Tapi hanya orang-orang yang di dalam bait Allah itu yang memerintah bersama dengan anak domba Allah yang layak dipuji dan disembah itu. Lalu siapa orang-orang yang di luar itu? Nah, orang-orang yang tidak memerintah. Mereka masih bisa masuk ke dalam bait Allah Yerusalem itu karena mereka sakit, karena mereka butuh sesuatu. Maka setiap tanaman yang ada di Yerusalem baru itu akan menyembuhkan mereka. Mereka datang masuk untuk meminta itu, tapi mereka tidak boleh tinggal di sana. Mereka ada di luarnya. Kalau kita mau memerintah bersama dengan Yesus, maka kita harus ada di situ.
Tapi ada syarat untuk masuk ke sana. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, percayalah dengan sepenuh hati kepada Yesus. Karena di mana aku berada, ke situ kamu juga ada. Percayalah kepada firman itu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lalu makna yang kedua adalah akhir dari segala keterbatasan. Yesus lahir dikandung seorang ibu namanya Maria yang terbatas dengan daging. Lalu dia lahir di sana menjadi manusia. Yesus yang adalah firman itu. Firman yang telah menjadi manusia, logos. Lalu dia menjadi manusia dengan inkarnasi, dia mengosongkan dirinya, dia menjadi sama seperti manusia. Tapi dia harus mengerjakan pekerjaan kehendak Bapa, yaitu penderitaan. Dia harus mati di kayu salib. Karena tanpa darah, penumpahan darah, maka tidak ada penebusan. Tanpa penumpahan darah, tidak ada penebusan. Maka itu di dalam bayang-bayang perjanjian lama, itu binatang itu ditumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Dipegang kepala kambing atau dombanya, disebut namanya Rita, dosamu diampuni. Dipotong itu, sek, keluar darahnya. Lalu darah itu dipercik di mezbah itu. Itu pengampunan dosa. Nah, itu juga kambing. Siapa lagi yang mau disebut namanya? Dipegang kepalanya itu, sebut namanya, pemiliknya. Bukankah itu dikerjakan sampai hari ini? Seperti itu bayang-bayang perjanjian lama, tidak sempurna. Tapi dosa manusia tidak bisa digantikan dengan darah binatang. Hanya darah manusia yang sepadan untuk menebus dosa manusia. Amin. Darah binatang untuk menebus dosa binatang. Susu binatang untuk anak binatang itu. Ibu-ibu terkejut, wih kalau gitu susu saya nggak kasih ke anak gimana ya? Memang demikian. Maka susu ibu itu harus buat anaknya. Bukan susu kerbau, susu lembu untuk anaknya. Susu lembu sebenarnya untuk lembu. Tapi dimodifikasi oleh orang-orang yang menarik keuntungan. Supaya susu lembu boleh diminum oleh manusia. Boleh memang, tapi yang paling benar adalah susu manusia untuk manusia, darah manusia untuk menebus manusia. Amin. Nah, itu dia. Filipi 2 ayat 6-8, Paulus menggambarkan bagaimana Kristus mengosongkan dirinya, melepaskan hak istimewa ilahinya, mengambil rupa seorang hamba dan menanggung kematian di kayu salib. Namun ketika ia naik ke sorga, semua keterbatasan itu lenyap selamanya. Ia kembali bukan seperti waktu ia datang. Ia kembali sebagai deanthropos atau manusia yang Allah atau manusia Allah yang sempurna, yang memulihkan keintiman penuh dengan Bapa dan keintiman kemuliaan Trinitarian yang tak terbatas. Yesus datang sebagai keilahian murni. Ia kembali sebagai keilahian murni dan kemanusiaan murni selamanya. Nah, dia harus kembali ke tempat yang mulia itu. Dari yang mulia dia datang, di dalam tubuh kemuliaan itu dia kembali ke sana. Waktu dia datang itu dia merasakan tubuh duniawinya. Dia rasakan sakit, dia rasakan semuanya, Bapak Ibu saudara Tuhan. Kita coba baca dulu firman-Nya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Yesus naik ke sorga. Yesus terangkat ke sorga, ayat yang ke-6. Bisa ditampilkan di layar, Kisah Para Rasul ayat pertama sampai dengan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya di pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, kalau kita lihat ekspositorinya daripada ayat ini, rincian dari mulai ayat ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Apa jawab Yesus? Yesus menjawab begini, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan, yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya." Jadi pikiran daripada murid-murid itu, walaupun sudah berjalan bersama dengan Yesus, mereka hanya berpikir bagaimana kerajaan itu dipulihkan, lalu mereka menjadi bagian daripada kerajaan itu. Kira-kira kita juga mencari Yesus seperti itu enggak ya? Yesus itu kita mau sesuai dengan keinginan kita. Seperti kalau orang ada presiden, kan pasti kita mau dekat-dekat dengan dia. Betul atau betul? Kalau misalnya ada presiden di sini, semua berlomba foto, semua mau dekat-dekat. Tapi kalau ada yang tukang utang, yang utangnya banyak, ada nggak yang berani dekat-dekat foto? Kemarin istri saya di mobil cerita sama saya, Pak, ini kawanku bilang loh, katanya jangan dekat-dekat sama ibu itu, lagi banyak utangnya. Kalau seseorang itu menjadi raja, kita dekat. Tapi kalau seseorang itu tidak siapa-siapa, kita tidak mau dekat. Apakah kita memandang Tuhan juga seperti hal itu? Kalau kita ditolong, kita bilang kita mau dekat sama Tuhan. Kalau kita rasanya tidak ditolong, tapi saya percaya setiap doa kita ditolong sama Tuhan. Walaupun ada lagu seperti itu, meskipun Tuhan tak menolongku, tapi di laut bait tengahnya dia bilang, berkali-kali kau menolong. Masa tadi dia katanya meskipun Tuhan gak menolong, tapi di tengah-tengah berkali-kali menolong. Salah bener ya. Yesus pasti menolong. Panggil namanya Yesus, dia pasti menolong. Tapi paradigma kita memang terhadap Tuhan berbeda. Kita mau bentuk Yesus itu seperti yang kita mau. Yang kita memaksa dia, kita pingin maunya kita terjadi. Kita taruh seperti itu. Sehingga sorga pun kita mau gugat. Di sorga ada kawin mengawin, di sorga ada bidadari, di sorga bisa bersetubuh. Itu sorga yang kita buat sendiri. Yesus naik dengan kemuliaan di sana. Tidak ada daging di sana, tidak keinginan duniawi di sana. Di sana ada kemuliaan, pujian, hormat bagi anak domba Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat. Itu sebabnya ke-24 tua-tua itu melemparkan mahkota mereka, memuji anak domba itu. Kemuliaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus kita kembalikan kepada Dia. 24 tua-tua itu menggambarkan gerejanya. Semua kita harus melepaskan kemuliaan kita untuk kita meninggikan Dia. Supaya apa? Supaya kita juga bersama dengan Dia, sama-sama mulia di tempat yang mulia. Jadi gak mungkin ada di sorga lagi kawin mengawin Bapak Ibu. Alkitab pun tidak mencatat itu. Sorga tidak ada tempat untuk kawin mengawin. Andai kata kawin mengawin, kalau saya punya istri 4, Bu Rita punya suami 5, lalu 9 orang akan rebutan di situ. Kira-kira kan begitu. Kalau itu sorga yang kita pikirkan, itu bukan sorga yang di dalam Alkitab ini. Itu sorga yang dibuat dengan perencanaan sendiri. Mulai paham Bapak Ibu? Nah, tapi murid-murid itu tetap berpikir, kapanlah supaya memulihkan kerajaan bagi Israel. Tapi Yesus berkata, engkau tidak mengetahui masa dan waktu yang ditentukan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi apa yang penting menurut Yesus? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu.
Jadi bagi Tuhan, yang paling penting adalah persekutuan dengan Dia, yaitu melalui kuasa Roh Kudusnya. Kita selalu kepingin memandang Tuhan itu kalau kita diberkati, kalau kita dipenuhi keinginan kita. Satu kali seorang pilot, dia jatuh di hutan Amazon. Ada yang pernah ke sana? Saya juga belum pernah. Tapi satu kali ada satelit dari ruang angkasa diperiksa itu hutan Amazon itu, ada ratusan ribu ular anaconda di sana. Dan hutannya lebat sekali, tingginya di atas 50 meter. Jadi pilot itu dia jatuh sana, terperangkap di rawa-rawa itu. Lalu dia kepingin supaya dia bisa ditolong orang-orang, dia hidupkan api. Supaya asap naik, lalu orang bisa lihat asap itu, tahu posisi dia jatuh di situ. Tapi dia berdoa supaya Tuhan turunkan, karena pada waktu itu hujan, Tuhan supaya berhentikan hujan itu. Tapi bukannya hujan berhenti, malah 3 hari hujan itu terus datang. Sehingga dia merasa Tuhan ini tidak mendengar doa saya. Saya hanya bisa minum air hujan itu, tapi saya nggak bisa meminta pertolongan. 3 hari hujan datang, dia mulai kecewa dengan Tuhan. Tuhan tidak menolong saya. Tapi tiba-tiba ada perahu yang datang ke situ, lalu menolong dia. Dia bertanya kepada orang yang di perahu itu, bagaimana kamu bisa nyampe ke sini? Yang bawa perahu bilang, karena hujan 3 hari berturut-turut, rawa-rawa ini jadi tinggi. Saya dibawa arus air sampai ke sini untuk menolong kamu ternyata. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita berpikir. Tuhan ajaib. Katakan kiri kanan. Tuhan ajaib. Tidak terselami, tidak terpikirkan. Dan Dia agung dan mulia, tidak tertandingi. Begitulah selalu cara Tuhan bekerja. Karena itu murid-murid pingin kerajaan dipulihkan, tapi Tuhan menjanjikan roh Dia sendiri, Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat yang ketiga, pemuliaan Kristus sebagai Tuhan. Filipi 22 ayat 9-11, Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkan kepada yang nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain sehebat nama itu, di atas langit, di atas bumi, di bawah kolong langit ini, di bawah tanah ini. Gak ada. Itu nama yang ajaib. Maka kita sebagai pengikut Kristus, maka engkau wajib sebenarnya untuk memanggil nama itu setiap hari. Setiap hari panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang paling keren. Nama yang paling berkuasa. Saya kalau mau saksikan nama itu, saya setiap hari saya panggil nama itu. Begitu saya bangun pagi hari itu, saya berdoa, tapi di tengah-tengah doa itu langsung Yesus, Yesus, Yesus. Karena saya tahu nama itu mengalahkan segalanya. Dengan nama itu bisa engkau pakai untuk mengusir setan. Dengan nama itu bisa engkau pakai untuk menyembuhkan orang. Dengan nama itu bisa engkau untuk menghalau segala masalahmu. Tidak ada yang tersisa. Nama itu nama yang paling luar biasa. Amin Bapak Ibu. Percayakah engkau dengan nama itu? Kalau engkau percaya firman Tuhan, dikatakan, apa dikatakan? Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Gak ada lain lagi pilihan. Hanya nama Yesus.
Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Nah itu Bapak Ibu, jangan panggil nama yang lain. Jangan panggil nama suamimu, nama istrimu ketika engkau dalam bahaya. Yesus panggil. Amin. Ketika engkau dalam sukacita juga Yesus, engkau bersukacita karena Yesus. Engkau bergembira, panggil nama Yesus. Amin. Sudah terbukti Bapak Ibu. Sudah terbukti. Mau apa? Hal-hal yang kecil juga dia terbukti. Hal-hal yang remeh-temeh pun nama Yesus itu terbukti menolong kita. Sebagai gembala saya sudah alami itu. Banyak kali saya dalam masalah. Nama itu, nama yang paling keren. Beberapa bulan ini saya sebenarnya dari awal tahun itu ada masalah. Karena kita nggak bisa bekerja, izin impor belum datang. Tapi juga uang, nggak banyak. Karena ternyata ada perusahaan Singapura yang tadinya membantu pembiayaan kita. Itu karena perang Iran, mereka semua menarik posisi itu di seluruh dunia. Mereka menahan untuk memberikan pembiayaan. Lalu saya berpikir, waduh ini gimana ya, izinnya nggak ada, uangnya juga udah di stop. Lalu setelah 2 pagi itu saya tersungkur, saya panggil Yesus, 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 Yesus. Selesai berdoa saya merasa tenang. Saya lalu teringat akan teman saya yang dulu kami pernah bikin perusahaan. Dia sebenarnya perwakilan dari Cina. Lalu saya telepon dia, kebetulan dia ada di Indonesia, kami ketemu. Ketika ketemu saya bilang dia, wah ini saya ada kesulitan kayak ini, pembiayaan sudah lagi diberhentikan. Dia bilang, wih kamu mau apa? Mau berapa? Saya sediain. Mau barang apa? Saya sediain. Bapak Ibu, nama Yesus. Hal-hal apapun, remeh-temeh apapun, mungkin engkau luka saja, panggil aja Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Mungkin engkau sakit pinggang, panggil saja. Asal engkau percaya sepenuhnya kepada Dia. Amin. Seringkali kita ketika melakukan itu, tapi hati kita berpikir-pikir. Dulu anak kami Frans itu mustahil bisa main keyboard. Mustahil. Duduk aja 5 menit gak bisa. Tapi sekarang setiap hari dia main keyboard. Setiap hari dia menyanyikan lagu yang berbeda. Sampai tuntas. Ini ada istri saya itu, ada anak saya perempuan. Gak pernah kami kepikiran. Tapi cuman kita, Yesus tolong dia. Yesus. Kita nggak berpikir gimana ya anak ini bisa memainkan musik. Tapi sekarang Bapak Ibu kita melihat dia main musik. Saya nggak kepikiran. Apa masalahmu? Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Dia pasti menolongmu. Dia pasti menolongmu. Dia pasti menolongmu. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah yang keempat, pengutusan Roh Kudus. Nah ini yang penting sebenarnya. Kenaikan Tuhan Yesus itu ada gantinya. Jadi Tuhan itu ajaib ya. Dia pergi tapi tidak meninggalkan menjadi kita dikatakan menjadi anak yatim piatu. Tapi dia berikan rohnya. Yesus naik. Lalu Roh Kudus dicurahkan, dikucurkan dikatakan. Murid-murid diberdayakan. Nah, tapi pekerjaan itu tidak hanya dicurahkan Roh Kudusnya. Ada maksudnya. Supaya murid-murid itu dipenuhi dan diutus. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 7. Lebih baik bagimu jika aku pergi. Jika aku tidak pergi,
itu tidak akan datang. Roh Kudus adalah Roh Kristus sendiri di dalam Roma 8 ayat 9. Hadir di dalam setiap orang percaya, menunjuk kepada Kristus, menuntun kepada seluruh kebenaran. Lihatlah Petrus pengecut sebelum penyalipan, masih goyah setelah kebangkitan. Namun setelah Roh Kudus turun, ia menyampaikan khotbah yang mendirikan gereja. Oh, karya Roh Kudus itu dahsyat. Kalau Yesus masih ada, maka kita semua yang ada di Bekasi ini nggak bisa dengar, karena dia ada di entah di Samaria, entah di Galilea, entah di Kapernaum, entah di Yerusalem, pokoknya sekitar Timur Tengah situlah. Kita nggak bisa menerima berita kabar baik, Injil kabar baik, nggak bisa. Tapi justru dengan dia naik ke sorga, maka dia berikan rohnya, sehingga omnipresent itu bisa dikerjakan. Di mana-mana kita bisa hadir, di mana-mana kita bisa temukan dia, di mana-mana bisa dia hadir bersama dengan kita. Hari ini kita ada di sini, ada orang lain di tempat yang lain, di belahan bumi yang lain, bahkan ada yang di rumah, tapi dia bisa hadir dimanapun berada orang yang percaya kepada dia. Amin. Tapi cuman gak hanya itu, supaya orang-orang itu punya pemberdayaan. Nah kalau benar kita sudah dipenuhi oleh Roh Allah, maka kita pasti berubah. Gaya hidup berubah. Gaya hidup berubah. Ada satu lonjakan daripada dia dikatakan tuh gelombang daripada kehidupan kita. Yang tadinya kita diem, dia mulai bergerak kepada tuntunan Tuhan. Amin. Karena itu frekuensi yang harus kita samakan. Dia ada di frekuensi berapa seperti radio. Seperti radio, misalnya Pelita FM 96,35 ya. 9635. Kalau kita masih di 96, maka masih kresek-kresek. Nah, kresek-kreseknya itu berkurang, kresek-kresek ya. Nah, resek-resek gitu kan. 96,25, 96,3 hampir tuning. 9635 bersih. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa tahu Tuhan maunya apa kepada kita. Maka kita tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kalau frekuensinya sudah sama Bapak Ibu Saudara Tuhan, pengutusan itu akan berbeda. Petrus yang tadi namanya Simon. Simon itu artinya ragu-ragu. Jadi kalau ada nama Simon itu ragu-ragu. Diganti Tuhan sendiri. Dari ragu-ragu menjadi Petrus, batu karang yang kuat. Bayangkan Tuhan itu ajaib. Kenapa bisa namanya jadi Simon Petrus? Karena Simon ragu-ragu, Petrus batu karang yang teguh. Jadi jangan ragu-ragu. Jadilah Petrus, makanya dikatakan Petrus mendirikan gereja. Kan gak dibilang Simon yang mendirikan gereja. Ada gak dibilang Simon? Coba, apa katanya sini? Petrus. Bukan Simon yang ragu-ragu, tapi Petrus. Ada Pak Simon gak? Kayaknya diganti Pak, kita panggil namanya Pak Petrus. Gitu. Tapi gak apa-apa, itu kan ada maknanya Pak Simon ya. Nah, ya tapi kalau kepikiran Pak Simon gak apa-apa, kita panggil Pak Petrus. Nah itulah pekerjaan Roh Kudus, membuat kita berdaya Bapak Ibu. Saya beberapa waktu kan suka bilang, kalau engkau gak bisa berikan waktumu banyak, menjadi pendoa aja di rumah buat gereja gak apa-apa. Saya gak bisa Pak Gem, karena gak apa-apa. Kamu di rumah berdoa. Berdoa buat gereja, buat jemaat, buat gembala, buat pelayanan-pelayanan ini. Lebih baik engkau pendoa daripada engkau menjadi perusuh. Amin. Udah gak berdoa tapi ngerusuin. Gak pernah datang ke gereja, tiba-tiba datang. Sudah 3 bulan gak muncul, datang ke gereja. Dia bilang, harusnya ini gak di sini, harusnya ini gak di sini, harusnya ini gak di sini. Wah kita bingung semua, kemana mau ditaruh ini gitu. Lebih baik menjadi pendamai. Pendamai dan pendoa. Amin Bapak Ibu. Nah itulah Roh Kudus, roh yang tertib, roh yang memberikan damai, tapi juga yang memberikan kuasa Bapak Ibu Saudara Tuhan. Sehingga kita berubah dari pemarah menjadi peramah. Nah dari pendosa menjadi apa? Menjadi pendeta. Maka banyak pendeta-pendeta yang asalnya kan pendosa.
Iya kan? Kalau bukan karena Roh Kudus nggak bisa. Nggak bisa, saya pastikan nggak bisa. Yang kelima, mempersiapkan rumah yang kekal. Nah ini dia yang paling penting ini. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu. Jadi hidup ini bagaikan uap yang muncul sebentar lalu lenyap. Kekekalan adalah waktu yang sangat-sangat lama. Yesus kembali ke surga justru untuk mempersiapkan rumah kekal kita di Yerusalem baru. Jauh lebih penting daripada apapun yang ada dalam hidup ini. Dan melalui Roh Kudus Ia tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Ia ada di dalam kita sepanjang waktu sekaligus sedang menyiapkan tempat bagi kita. Itu dia Bapak Ibu. Jadi hidup di bumi ini sebenarnya singkat. Pak Niko kemarin di 2MDPJ di SIC bilang 70 tahun. Lebih dari itu sudah apa? Kesusahan. Kesusahan. Ada umur yang di atas 70? Ada. Iya kan? Coba Pak Ali lari 1 kilometer. Udah ngos-ngosan. Tapi kalau si siapa tadi, mana anak muda? Turun dia. Itu tuh. Si siapa namanya? Si Joe. Dia kan masih 18 tahun. 10 kilometer aja dia nggak apa-apa. Berarti memang benar semakin tua semakin menurun kemampuan fisik. 70 tahun itu sudah mantap. Singkat waktunya. Tapi Tuhan mempersiapkan tempat yang panjang buat kita. Bersama dengan Dia selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau kita berlalunya pun kita seperti angin katakan bertiup. 2 minggu lalu saya ingat benar. Waktu saya berdiri di situ menyalami jemaat. Oma Kambe menyalam saya, dia salam, dia lepas tangan saya, dia tarik lagi salam lagi. Dia lihat muka saya ingat benar. Hari minggu yang sebelumnya, hari Sabtunya dia meninggal. Gak sakit, gak dengar apa-apa. Tapi saya waktu hari Minggu itu agak heran. Lah, kenapa Omat ini lagi tangan saya? Rupanya itu perpisahan kami terakhir. Dia sepertinya melihat muka saya lihat dia. Kenapa ya si Oma seperti melihatnya begitu? Dia seperti izin ya Pak Gem, aku mau pulang ke rumah Bapak. Keren banget ya. Gak sakit, gak apa-apa, udah begitu aja. Gak apa-apa, dia meninggalkan kita. Tapi saya gak pernah lihat dia gak datang hari Minggu ke gereja. Itu Oma Kambe selalu rajin ke gereja. Dia salam saya, lalu dia udah lewat, dia tarik lagi tangan saya, dia lihat muka saya lihat mukanya. Saya pikir kenapa Oma ya, lihat muka saya. Rupanya itu dia berkata, Pak Gem, aku pamit dari Bumi Anggrek, mau pulang ke rumah Bapak. Gak usah takut mati, karena ternyata Bapa sudah menyiapkan rumah bagi kita. Asal engkau percaya, maka engkau pasti ke rumah Bapa. Amin. Ada jemaat waktu itu siapa ya? Ada nggak ibu itu di sini? Ibu Diana ada nggak di sini? Nanya di grup. Kalau orang Kristen mati, kemana? Lalu dijawab sama Pastor Ibob. Saya sudah baca, tapi ya sudah. Sebenarnya sudah dijelaskan di dalam pengajaran 2 pagi. Tapi mungkin lupa. Orang Kristen katanya kalau mati ditampung dulu di Firdaus. Begitu kan yang kalian dengar kan? Kalau orang nggak percaya ditampung dulu di Hades atau Sheol. Waktu Yesus bertemu dengan penjahat di sebelah kanan itu, ketika penjahat itu berkata, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku. Di mana? Di Firdaus. Berarti orang kalau percaya, dia langsung bersama Yesus. Nggak pakai tampung-tampungan. Nggak. Jadi kalau orang Kristen meninggal, saat itu juga rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Bersama dengan Yesus di sorga. Itu sebabnya pengkhotbah pasal 2:12 itu selalu kan
Kalau orang meninggal sakramennya kan selalu begitu. Dari debu tanah engkau kembali ke tanah, rohmu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi rohnya itu udah bersama dengan Bapa. Amin. Hari ini kalau mendengar firman ini berita gembira bagi kita. Jangan susah mukanya. Gembira, ternyata ada rumah kita di sorga sudah disediakan. Haleluya. Yang keenam ini, tongkat estafet. Supaya amanat agung itu. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, seluruh ciptaan. Tepat sebelum naik ke sorga, Yesus menyerahkan tongkat estafet penginjilan kepada para pengikutnya, dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus dan melakukan hal-hal yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12, kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar karena aku pergi kepada Bapakku. Hal-hal yang lebih besar itu maksudnya cakupannya. Kalau Yesus masih ada, maka hanya ada di sekitar situ pemberitaan itu. Tapi sekarang dengan pemberdayaan Roh Kudus kita bisa kemana-mana. Bahkan mungkin kita bisa lewat TikTok, lewat Instagram dan lain-lain untuk memberitakan firman Tuhan. Dan banyak orang menjadi percaya. Pergunakan semua itu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Amin. Nah, yang ketujuh, kepala gereja dan kekalahan iblis. Nah, Kristus ditetapkan menjadi kepala atas segala sesuatu. Bagi gereja seperti otak yang mengarahkan tubuh, Kristus mencurahkan hidup, kuasa dan arahan dalam gerejanya. Jadi gereja ini Bapak Ibu, gereja itu dibentuk tidak asal-asalan. Itu ada pemikirnya. Tuhan sendiri yang memikirkannya. Maka engkau bisa melihat ada sesuatu di dalam setiap gereja itu berbeda. Karena itu Tuhan memikirkan buat masing-masing jemaat itu. Ada jemaat yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Tidak ada yang perlu dibanggakan di sana. Karena Tuhan semua yang memikirkannya itu. Kita ini yang perlu adalah tulus menjalankannya. Amin. Kalau engkau tulus, maka dibukakan hal-hal yang besar. Kalau engkau enggak tulus, maka ditunggu. Itu sifat ilahi. Dia tidak menghukum, dia menanti orang bertobat. Karena dia mengasihi, karena kasihnya besar. Amin. Kalau kita lihat orang salah langsung hukum, itu manusia. Tapi Tuhan kalau salah, dia menanti. Berapa lama panjangnya orang Israel ditunggu oleh Tuhan. Tobat sebentar, jatuh lagi, tetap Tuhan tunggu. Jatuh lagi, tobat lagi. Gitu tobat, dibangkitkan lagi, diamankan lagi. Tapi gitu nyaman, jatuh lagi, ditunggu lagi. Sampai hari ini, Israel belum percaya kepada Yesus. Dan dia menantikan itu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dia menantikan itu. Jika engkau belum percaya, kalau saudaramu belum percaya, Tuhan sedang menantikan dia. Amin. Nah, tapi juga makna kenaikan Kristus itu kekalahan iblis. Kristus duduk jauh di atas segala pemerintahan dan kekuasaan. Kepala ular telah dihancurkan. Setan masih meronta tetapi takdirnya sudah ditentukan. Apa takdir daripada iblis? Api yang menyala-nyala, api neraka yang menyala-nyala sepanjang masa. Amin. Yang terakhir karunia pelayanan dan imam besar. Ini Bapak Ibu. Ketika Kristus naik, ia memberikan karunia kepada manusia. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan itu. Nah, kita ini tinggal kita kita gumuli, kita bertanya, sebenarnya kita talentanya apa? Satu kali ada hamba Tuhan khotbah di sini, lalu dia berbicara sama saya, Pak Ambarita, kalau saya kayaknya bukan talenta saya sebagai gembala. Saya bilang bukan begitu ya. Tuhan itu bisa membawa orang. Hari ini bisa engkau dijadikan nabi, diperlengkapi engkau besok jadi rasul, diperlengkapi jadi gembala, macam-macam. Yang paling baik bagi kita adalah terbuka untuk dia pakai. Kalau kita sudah batasin, wah itu sebenarnya gak bagus. Karena dia bisa membuat apapun. Orang sejahat apapun bisa Tuhan tukar, Tuhan rubah maksudnya. Untuk menjadi orang yang dia pakai hebat. Tapi orang yang sebaik apapun bisa juga dia bisa rubah
kalau dia tidak percaya kepada Yesus. Banyak nabi-nabi kita lihat demikian. Maka itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk panggilan Tuhan. Asal engkau tidak hidup dalam dosa, pasti kemaksimalan itu Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau terus ada dalam dosa, nggak bisa maksimal. Nggak bisa. Daud sekalipun nggak bisa maksimal gara-gara dosa itu. Maka ketika dia minta Tuhan, Tuhan biarlah aku membangunkan bait Allah supaya ada tempat kediamanmu. Dia ngomong sama Tuhan, enggak, tanganmu berlumuran darah. Kamu bunuh Uria itu, orang Het itu, karena kamu kepingin istrinya. Tapi karena aku mengasihi engkau, biarlah anakmu yang mengerjakan itu. Ngerti kan firman itu maksudnya? Kalau engkau ada dalam dosa, ada konsekuensinya. Kalau engkau tetap ada di dalam dosa itu, engkau nggak bisa maksimal di dalam pemakaian Tuhan. Maka buru-buru tinggalkan dosa. Jangan ada di sana. Semakin berat dosa yang dilakukan, semakin besar konsekuensi yang ditanggung. Dan kalau nggak sempat waktunya, maka sama seperti setan, iblis, neraka menjadi bagiannya. Kalau waktunya masih sempat, kita mengaku dosa, maka dosamu diampuni. Wah, itu paling keren. Dan engkau dipulihkan. Dan engkau dipulihkan. Maka itu dikatakan, dan orang-orang yang merendahkan diri berdoa mencari wajah Tuhan dan mengaku dosanya, mereka diampuni dan dipulihkan. Amin. Wah, itu berita besar. Nah, yang kedua dikatakan imam besar menjadi pengantara bagi orang percaya. Dia menjadi pengantara bagi kita, membela kita dari tuduhan iblis. Sepanjang kita masih bergaul sama iblis, maka dia tidak hanya menjerumuskan kita, tapi menuduh kita. Jadi iblis itu dua muka, pura-pura baik tapi dia tusuk lagi. Anak-anak muda sampai dengan mungkin umur-umur sebelum menikah, maaf ya, saya harus bicara. Mungkin engkau senang masturbasi. Kalau di dalam hatimu dikatakan jangan lakukan itu, dengar suara itu. Kalau engkau lakukan itu, kemaksimalan itu susah. Laki-laki yang sudah dewasa, kalau engkau hidup dalam dosa seksual, kemaksimalan itu sulit sekali akan diperoleh. Sekalipun sekolahmu tinggi apapun itu, maka dosa itu, iblis itu akan terus menuduhmu. Kamu jangan ngomong, dulu kamu begini. Itu. Tapi Yesus di sorga, dia menjadi imam besar. Dia berdoa buat kita menjadi pengantara. Untuk kita dibentenginya, ya sudah, yang lalu biar berlalu. Tapi aku mengarahkan pandanganku kepada Kristus, supaya apa yang di belakangku itu tidak ada gunanya lagi aku ingat-ingat. Masa lalu bisa menjadi terang kalau dilihat dari perspektif sorga. Tapi masa lalu bisa menjadi berat dan menekan kalau engkau melihat dari perspektifnya iblis, perspektifnya setan. Maka bergaullah dengan Tuhan, supaya masa lalu yang buruk itu pun engkau akui sebagai satu kesalahan yang tidak perlu diulangi. Untuk berhenti berbuat dosa, tapi mengarahkan sursum korda, mengarahkan mata hatimu, jiwamu kepada Tuhan, untuk meraih janji keselamatan itu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Kesimpulannya, kedatangannya kembali, pekerjaan selesai, Roh Kudus hadir, dan ia pasti kembali. Yesus yang sama, yang diangkat akan datang kembali dengan cara yang sama, membawa kita pulang ke rumah yang kekal. Saat kita datang ke perjamuan Tuhan, marilah kita merenungkan kenaikannya sebagai mahkota dari seluruh karya keselamatan, tuntas, mulia, dan penuh pengharapan. Makananku, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ialah melakukan kehendak Bapa.
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu. Siapkan perjamuanku, ialah melakukan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sekali lagi kita ulangi. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama